Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila kamu bepergian di atas permukaan bumi, maka tidak mengapa bagi kamu untuk mengqasar salat. Dengan syarat jika kamu takut akan difitnah, ada ancaman dari orang kafir. Sungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 101. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa kembali berkumpul di dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih melanjutkan sedikit lagi pembicaraan kita mengenai mengqasar salat, memendekkan salat. Salat yang boleh dikasar itu salat yang 4 rakaat. Zuhur, asar, dan isya. Inilah yang boleh dikasar. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, dulu disyariatkan, dibolehkan kasar itu karena orang Islam merasa khawatir akan difitnah oleh musuh-musuh Islam ketika itu. Mereka tidak merasa aman. Tetapi setelah aman, maka para sahabat saling bertanya, kok kenapa kasar ini masih dibolehkan? Padahal negeri sudah aman. Lantas Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah tentang masalah ini. Apa jawaban Rasulullah? Sadaqah. Tasaddaqallahu biha alaikum. Faqbaluha sadaqatahu, rawahu Muslim. Apa jawaban Rasulullah ketika itu? Kasar ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum. Maka oleh sebab itu terimalah sedekahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan hadis ini maka para ulama berbeda pendapat. Apa hukumnya mengqasar di dalam perjalanan itu? Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi mengatakan bahwa hukum mengqasar bagi seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh
hukumnya adalah wajib. Artinya apa? Kalau kita salat zuhur 4 rakaat itu berlaku hanya bagi orang mukim. Tapi bagi orang musafir, apa hukum yang berlaku? Adalah qasar ini. Dia wajib mengerjakan salat yang 4 rakaat itu, tinggal lagi berapa? 2 rakaat. Ini menurut mazhab Imam Hanafi. Tetapi menurut mazhab Imam Maliki, dia mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya apa? Perintah itu di atas perintah sunat biasa, tetapi di bawah sedikit dari perintah wajib, namanya sunat muakkad. Kemudian mazhab Hambali dan Imam Syafi'i, hukumnya adalah jaiz, boleh. Tetapi menurut Imam Hambali, lebih baik kita melakukan qasar daripada melakukan salat 4 rakaat seperti biasanya. Inilah kita lihat masalah fikihnya itu. Kenapa? Karena di dalam hadis tadi, faqbaluha, kata Rasulullah, terimalah sedekah Allah. Masa Allah memberikan sedekah kepada kita, tidak mau kita menerima? Sehingga keluarlah pendapat Imam Hanafi itu wajib hukumnya bagi orang musafir untuk mengerjakan atau mengqasar salat dari 4 rakaat tinggal lagi 2 rakaat. Inilah syariat agama kita. Jadi artinya apa? Allah tahu betul kesulitan kita, masalah kita di dalam perjalanan. Malah Nabi sampai mengatakan, as-safar qit'atun minal azab. Bepergian jauh itu adalah bahagian dari azab. Kadang-kadang tanpa diduga-duga ada masalah yang terjadi di tengah jalan. Terjadi kecelakaan yang tidak kita sangka-sangka. Terjadi perampokan dan tidak disangka-sangka. Dan macam-macam musibah yang lain. Kadang-kadang berjalan di tempat yang tidak ada airnya. Kita sudah haus, sudah payah mencari air, tidak ada air. Banyak kendala kalau mengadakan perjalanan yang jauh itu. Allah lebih mengetahui masalah ini. Maka salat yang 4 rakaat tinggal lagi menjadi 2 rakaat. Kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia. Kemudian juga sudah kita singgung dulu bahwa persyaratan boleh kita mengqasar. Pertama adalah perjalanan yang itu adalah tujuannya yang dibolehkan. Bagaimana kalau tujuan perjalanan itu dilakukan dengan niat yang tidak baik? Tidak dibolehkan mengqasar ini. Mungkin barangkali ada perjalanan yang wajib, kita mengerjakan ibadah haji. Maka orang yang mengerjakan ibadah haji itu berlaku kepadanya hukum qasar ini. Tapi kalau seorang melakukan perjalanan jauh untuk apa? Untuk merampok, maka tidak berlaku hukum qasar ini bagi orang seperti itu. Jadi harus tujuan perjalanan itu adalah perjalanan yang mubah, yang dibolehkan di dalam syariat agama kita. Yang kedua ialah perjalanan itu minimal. Sebenarnya berbeda banyak sekali pendapat ulama masalah ini. Di antaranya kalau Imam Syafi'i mengatakan sekitar 80,94 km itu sudah boleh kita mengqasar. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa 25,94 km itu sudah boleh mengqasar salat. Banyak sekali pendapat yang masalah-masalah seperti ini. Kemudian apalagi syaratnya? Salat yang diqasar itu adalah salat yang istilahnya dalam agama adaan. Apa artinya ada itu? Salat yang dikerjakan di dalam waktunya. Tetapi kalau salat yang qadha, kan ada salat yang qadha yang dibolehkan.
Kalau kita terlupa betul atau kita ketiduran boleh mengqadha, itu tidak boleh dikasar. Kemudian apalagi persyaratannya adalah ada niat kasar waktu kita memasang niat itu. Jadi usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran. Sengaja aku mengerjakan salat zuhur 2 rakaat secara kasar. Ada kasarnya itu waktu kita memasang niat itu. Kemudian apalagi masalah bagaimana waktu kita mengadakan perjalanan ini salat sunat. Menurut jumhur ulama, kalau kita baca di dalam fikih sunnah itu adalah hukumnya makruh. Ada sunnah rawatib. Sebelum kita salat zuhur ini ada sunnah rawatib qabliyah. Setelah zuhur ada sunnah rawatib ba'diyah. Ada sunat-sunat yang lain. Menurut jumhur ulama adalah makruh. Tetapi pendapat yang lain tidak mengatakan mubah. Boleh dikerjakan salat rawatib dan boleh pula tidak dikerjakan. Yang wajib saja sudah dikurangi. Apalagi yang sunat-sunat. Jadi inilah diantara pedoman di dalam syariat agama kita. Sekalipun itu adalah perintah wajib, tetapi Allah Maha mengetahui di saat kita punya kesulitan, ada masalah, ada rukhsahnya, ada keringanannya, ada jalan keluarnya. Yang tidak boleh adalah tidak salat. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah sedikit yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan usaha kita seperti ini, kita bisa semakin memahami syariat agama kita, terutama yang berhubungan dengan ibadah-ibadah pokok kita. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.